Shalom adik-adik Sekolah Minggu HKBP Kertanegara Semarang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak percaya dimanapun sekarang adik-adik berada, semuanya pasti dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun saat ini kita sedang sama-sama mencegah dan memerangi satu penyakit yang bernama virus COVID-19. Nah, sehubungan dengan itu adik-adik, untuk minggu ini dan beberapa minggu ke depan, adik-adik beribadah di rumah dulu ya. Beribadahnya sama papa, mama, adik, abang, dan anggota keluarga lainnya. Nah, sehubungan dengan itu juga, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh terlalu takut, tapi jangan sepele juga ya. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan, untuk berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, serta rajin mencuci tangan. Nah, adik-adik, dari kakak-kakak guru sekolah minggu, agar kita tetap terasa dekat, kakak mempersembahkan video panduan untuk adik-adik bisa beribadah singkat di rumah. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adik-adik harus fokus dan gak boleh sambil tiduran ya, karena kita mau ibadah. Yang kedua, jangan makan maupun minum. Nah, dan yang ketiga, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan memulai dengan doa. Nah, adik-adik, mari kita pejamkan mata, semuanya ikuti kakak dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah singkat kami, walaupun tidak secara langsung. Kami mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kami terkhusus dari penyebaran penyakit virus COVID-19 Bapa. Kami percaya Tuhan yang selalu lindungi kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh sangat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan titah Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari titah yang pertama. Ayo, siapa yang sudah hafal titah pertama? Kalau belum hafal, dan bagi yang belum hafal, boleh ikuti Kak Anes dalam hati maupun diucapkan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, harus lebih kasih, lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi dari satu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Adik-adik, di tengah kesulitan seperti saat ini, di tengah merebaknya virus corona, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman-Nya. Mari adik-adik, sebelumnya kita satukan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur jika pagi hari ini Engkau masih beri kesempatan kami untuk bersekutu bersama adik-adik kami, sekalipun dengan tidak bertatap muka langsung. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Roh-Mu itu yang menyatukan kami, sehingga kami boleh sehati sepikir dan bersepakat Tuhan, bahwa firman-Mu pada siang hari ini mampu menyatukan kami, membawa kami menjadi perubahan yang baik di dalam kehidupan kami di tengah kesulitan kami saat ini. Mari urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga firman ini akan menjadi firman yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam otoritas tangan pengasihan-Mu kami serahkan pembacaan firman ini. Di dalam Kristus yang hidup kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus berada di rumah. Nah, siapa yang merasa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang membosankan, hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak menyenangkan? Nah, siapa yang merasa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang menyenangkan karena punya waktu banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, punya waktu banyak untuk berdoa dengan Tuhan, punya waktu banyak untuk belajar di rumah, punya waktu banyak untuk berinteraksi dengan orang tua dan saudara-saudara. Nah, apa kata firman Tuhan pagi hari ini kepada kita, dan bagaimana kita mengatasi kesulitan ini dengan tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Nah, mana Alkitabnya? Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan ucapan syukur.
Kita tambah satu ayat lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa saat ini Tuhan izinkan ada satu virus yang namanya virus corona atau COVID-19 yang merajalela dan bahkan membuat banyak korban meninggal, adik-adik. Rumah sakit penuh, dokter-dokter juga kewalahan, para medis kewalahan, obat-obatan kekurangan, dan semuanya kegiatan tidak bisa berlangsung dengan baik. Termasuk adik-adik ya, sekarang tidak belajar di sekolah, tetapi belajar di rumah. Nah, apakah adik-adik takut? Nah, Tuhan berkata pada kita pada pagi hari ini adalah bersukacitalah. 2 kali Tuhan katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, Kak, bagaimana kita selalu bersukacita? Bukankah sekarang ini kan menakutkan, Kak, mengkhawatirkan? Nah, bagaimana adik-adik caranya? Tuhan katakan bersukacita. Apa artinya kalau kita lihat orang sakit, kita lihat orang meninggal karena COVID, terus kita bersorak-sorai? Atau kita syukur, begitu adik-adik? Tidak, ya. Bersukacita artinya adalah bahwa kita berkeyakinan Tuhan tetap mengendalikan hidup kita. Jadi bersukacita adalah keyakinan yang teguh bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Nah, sehingga kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalau ada pengharapan kan ada sukacita. Adik-adik pernah nggak dijanjiin Papa? Kalau kamu ranking 1, kamu akan dapat hadiah sepeda. Nah, kamu berpengharapan, sukacita, belajar rajin, giat, ya kan adik-adik? Nah, demikian. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ada keyakinan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Nah, caranya gimana, Kak? 1, catat ya. Tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam nyanyian dan doa. Nah, siapa yang terus bernyanyi setiap hari di rumah? Adik-adik masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu, Kakak pernah bercerita tentang Paulus dan Silas yang dibebaskan Tuhan dari penjara hanya dengan bernyanyi dan memuji Tuhan. Mari diingatkan lagi, kita baca dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sudah dapat? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Dengan apa adik-adik penjara telah dilepaskan Tuhan? Dengan puji-pujian dan berdoa kepada Allah. Nah, sekarang ini mungkin kita dipenjarakan oleh sakit penyakit. Kita dipenjarakan oleh berbagai macam kesulitan hidup, kesulitan ekonomi mungkin adik-adik ya. Tuhan izinkan itu bagi kita. Tetapi Tuhan juga ingatkan kepada kita. Kita harus tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan adik-adik. Nah, dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Dia, kita akan lepas dari segala macam pencobaan kita, lepas dari ujian kita, lepas dari sakit penyakit kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan kita, banyak mukjizat, bukan cara manusia, tetapi cara Tuhan. Nah, kita harus terus tekun berdoa, mencari bagaimana jalan kesembuhan itu bagi kita. Tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Memuji Tuhan, menyanyi puji-pujian dan menyembah Dia. Sehingga kita terus bisa bersuka cita. Yang kedua adik-adik, bagaimana kita terus bersuka cita?
mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Ayo adik-adik kalau punya masalah, kemana pertama biasanya lari? Kepada papa mama, kepada kakak, kepada saudara-saudara, kepada teman. Dan ketika mereka tidak bisa memberikan jalan keluar, apa yang terjadi? Nangis, teriak-teriak, menyalah-nyalahkan. Yang terjadi apa adik? Bisa nggak masalah kita bisa hilang? Tidak, malah tambah masalah. Papa marah, mama marah, teman-teman kita juga jengkel sama kita. Bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tetapi malah masalah baru. Nah, bagaimana adik-adik? Apa kata firman Tuhan? Harus minta pertolongan kepada Tuhan pertama kali. Datang, masuk kamar, berdoa, puji Dia, sembah Dia. Berdoa, Tuhan, aku punya masalah ini. Bagaimana Tuhan? Berikanlah jawabanmu kepada saya. Sabar menantikan pertolongan Tuhan, ya. Pertama harus kepada Tuhan, baru berdiskusi sama papa, sama mama, sama abang, sama kakak, sama saudara-saudara. Percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti nyatakan firman-Nya dalam hidup kita, yaitu dengan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, ingat adik-adik, 2 ya. 1, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan nyanyian, pujian, ucapan syukur. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Nah, sekarang kita tahu bahwa virus corona ini kita tidak tahu kapan berhentinya. Kita tidak tahu akan memakan korban lagi berapa. Nah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita berdoa, kita memuji Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya. Siapa yang harus kita doakan? Seluruh yang terlibat di dalam virus corona ini, ya. Penanganan virus ini, mulai dari Bapak Presiden, aparatnya, semua korban-korbannya, apalagi dokter dan perawat. Kasihan mereka adik-adik. Mereka tidak takut terhadap virus itu, ya. Mereka bergumul langsung menangani ini adik-adik. Ancaman bagi mereka besar, tapi kita terus berdoa agar mereka semua selamat. Nah, itu adik-adik ya. Jangan lupa kita harus terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang bisa membawa kita menjadi kuat saat-saat ini, ya. Kapan Kak berhentinya? Bisa besok, bisa 2 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi. Tetapi kalau kita percaya dan terus berdoa kepada Tuhan, memuji dan berpengharapan kepada kita, bersuka cita terus di dalam Tuhan, semuanya akan kita bisa lalui dengan baik. Adik-adik, bagaimana nats firman Tuhan bagi hari ini bisa menguatkan kakak, juga menguatkan adik-adik semuanya. Kiranya adik-adik semua boleh taat apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi perintah papa mama. Tetap diam di rumah. Hanya itu yang bisa kita lakukan di rumah. Taat, diam di rumah, berdoa, memuji nama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan akan melepaskan badai corona ini dari tengah kita. Amin. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Bisa nggak bernyanyi yang lagu yang lagi hit saat ini? Di tengah badai corona, Tuhanlah perlindunganku. Meskipun goncang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jika Engkau telah berfirman kepada kami bagaimana kami harus bersikap, ya Tuhan, tentang badai yang ada di negara kami ini, di seluruh permukaan bumi. Bersukacitalah, dan sekali lagi bersukacitalah. Biarlah ya Tuhan,
Kami tetap berpengharapan kepada Engkau. Urapi kami, adik-adik kami semuanya, agar kami hanya percaya atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berdoa buat seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia, buat pemimpin kami, beri hikmat kepada mereka, terkhusus buat dokter dan perawat Bapa. Kiranya Engkau membentengi mereka dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak terjangkit penyakit corona ya Tuhan. Berkati keluarganya, lindungi mereka semua ya Tuhan. Dan kami pun semua ya Tuhan. Engkau melindungi kami dan anak-anak kami, dijauhkan dari virus-virus ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersukacita di dalam Engkau, memuji dan kembali memuliakan nama-Mu di dalam gereja-Mu. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Berkati kami selamat di rumah ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah itu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang hidup, sungguh kami berserah, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah panduan untuk beribadah di rumah yang dipersembahkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan yuk kita berdoa adik-adik semua supaya wabah dan penyakit virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah bareng-bareng lagi tentunya di ruang sekolah minggu, dan kita bisa merasakan sukacita sama-sama lagi memuji nama Tuhan, mendengarkan firman, dan juga berkumpul sama teman-teman, sama kakak abang sekolah minggunya. Selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.